Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu belajar tentang masuk ke subtema 2. Pada buku tematik tema 1 ini, kalian perhatikan kita subtema ini pada pembelajaran 1 ya. Nah, subtema ini adalah hewan sahabatku. Jadi kita akan belajar bagaimana nanti tentang perkembangbiakan hewan ya, atau jenis-jenis hewan. Di tema 1 kamu mempelajari tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan ya. Baik, anak perhatikan di sini ada gambar ya, beberapa contoh hewan. Ada sapi ya. Nah, ini apa, ikan, ayam, bebek, kambing ya. Beberapa jenis tumbuhan yang sedang diberi makan oleh Siti ya dan teman-temannya ya. Nah, anak sekalian, di negara Asia Tenggara ini tentu saja banyak sekali hidup jenis-jenis hewan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya dan kondisi geografisnya ya. Nah, setiap negara ini memiliki banyak jenis hewan, bahkan beberapa di antaranya dijadikan sebagai makanan ya, atau simbol negara. Simbol negara itu lambang negara ya, seperti Indonesia. Nah, Garuda misalnya itu mencontohkan burung elang ya, yang atau dijadikan binatang peliharaan ya. Coba kita baca teks berikut serta mengamatilah gambarnya. Baik, pada paragraf ini kita baca ya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Ini gambar gajah ya. Nah, jadi sebagai hewan suci, terutama di daerah-daerah yang seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. 3 negara ini. Lanjutkan ya. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi ya. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Apa itu ikan tuna? Ikan tuna adalah salah satu jenis ikan yang paling banyak dicari di negara lain ya, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jadi kebanyakan orang luar negeri ini menyukai ikan tuna, apalagi ikan tuna dari perairan atau laut hasil di Indonesia, karena mereka menganggap ikan tuna yang dari Indonesia itu paling bagus ya, paling enak barangkali. Kita lanjutkan bacaannya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, burung apa? Burung takur dahan namanya ya. Ini hidup di Malaysia. Burung takur dahan ini banyak sekali hidup di negara Malaysia. Mungkin di kita juga ada, beda namanya ya. Nah, hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negaranya, oleh negara Malaysia. Nah, sekarang kita beralih ke tugas kalian ya. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara.
Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Nah, kamu cari hewan lain yang ada di kawasan Asia Tenggara yang khusus. Misalnya di Indonesia, tulis Indonesia hewan apa? Komodo sebagai hewan langka. Kemudian apalagi? Hewan harimau Sumatera dan seterusnya. Di Malaysia apa ya? Minimal ada 3 negara dan hewannya, ya, catat di sana. Nah, setelah kamu menemukan hewan ini, ya, misalnya burung cendrawasih, kamu tuliskan di sini. Hewan apa saja yang beranak lalu bertelur. Nah, ada hewan yang beranak dan bertelur. Jadi beranak itu berarti melahirkan anaknya, ya. Nah, kalau bertelur, jadi anaknya itu tersimpan di dalam cangkang telur. Kalau ini di dalam perut, ya, di dalam rahim. Kalau yang beranak dan bertelur ini, anaknya ini sebetulnya masih di dalam di dalam telur, nah, tapi disimpan di dalam perut induknya, ya, masih berbentuk telur, belum berbentuk anak, disimpan dalam cangkang telur, tetapi belum dikeluarkan dari rahim, dari perutnya, disimpan di dalam perutnya. Ketika keluar itu seperti beranak, padahal telur yang disimpan di dalam perut induknya. Nah, kamu bisa lihat di sini contoh gambar-gambar hewan, ya. Nah, ada yang berkaki, ada yang tidak berkaki, ada yang berkaki 2, berkaki 4. Pastilah kalian mengenal, ya, sapi, elang, buaya, kucing, ya, dan seterusnya. Ini ikan paus, sudah ada ular. Nah, kamu baca teks berikut ini. 1, 2, 3 hewan kucing, ayam, dan ular. Baik, kita bacalah teks berikut dalam hati. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bahwa cara hewan berkembang biak? Nah, tadi, ya, beranak, bertelur. Kalau yang bertelur, ini kalian bisa baca, ya, disebut ovipar. Yang melahirkan disebut vivipar. Contohnya ini sini ada. Jadi untuk menjawab yang di atas tadi, kalian bisa baca di sini, ya, contoh hewannya. Lalu yang berkembang biak dengan bertelur, beranak dan bertelur atau sekaligus melahirkan, ya. Contohnya ular tadi, ya. Nah, baik, itu tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Apa sih manfaat hewan itu berkembang biak secara bertelur, manfaatnya apa, dan secara melahirkan. Nah, baik, kita ke bahasa Indonesia. Membaca kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, di sini ada teks kondisi geografis berdasarkan kegiatan ekonomi. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, ini kalian bisa baca, ya. Brunei dari gas alam tertingginya ini minyak bumi. Lalu Filipina pertanian. Lalu Indonesia selain pertanian juga gas bumi, hasil hutan, ya, paling kaya
sektor wisata juga ya, para wisata. Lalu Kamboja nih, ini Kamboja kebanyakan pertanian juga, sama Laos sama ini kebanyakan pertanian. Lalu Malaysia, nah Malaysia ini juga hampir sama, menyamai Indonesia di bidang ekonominya. Dia sangat maju pesat ya, industri yang terutama dia itu terbesar adalah penghasil karet ya. Nah, karet ini untuk bahan kimia yang diperdagangkan di dunia internasional. Lalu Myanmar juga sama, penghasilnya adalah pertanian khususnya padi. Nah, Singapura walaupun kecil, dia adalah negara paling maju di antara negara-negara Asia Tenggara. Ya, karena apa? Letaknya strategis, sangat menguntungkan, menjadi negara transit teramai di Asia ya, tempat singgah setiap negara di seluruh dunia, makanya dia menjadi negara yang paling maju. Terakhir Thailand yang paling besarnya adalah industri pariwisata, karena ya di sana kan kebanyakan adalah agamanya Hindu, jadi bukan Islam, sehingga banyak wisata luar negeri kan tidak ada aturan yang seperti Indonesia ya. Selain itu mereka juga mengembangkan perkebunan, kehutanan, pertanian, industri ya, tapi lebih kepada terutama adalah pertaniannya ya. Nah, terakhir ini ada Vietnam yang paling terkenal tentu saja di bidang wisatanya ya. Nah, selain itu namanya wisata air, karena di sana ada semacam pasar apung gitu ya. Jadi dari situ berkembang para wisatanya, sehingga turisme ini mendukung perkembangan ekonomi ya. Nah, jadi anak sekalian, nah tugas kalian kedua, tuliskan negara ASEAN tadi berdasarkan ekonominya ya. Misalnya Indonesia, Singapura. Indonesia di bidang apa? Persamaannya apa? Perbedaannya di sini apa ya? Jadi ekonomi ini setiap negara diharapkan bergerak lebih cepat ya, supaya negara-negara di Asia khususnya lebih maju ya. Nah, sekarang kita ke teks laporan ya. Nanti teks laporan ini kamu membuat kesimpulan dari teks laporan. Kamu mencatat ide pokok dulu dari teks laporan yang nanti kamu bisa cari di materi-materi lainnya ya, laporan seperti apa. Lalu kamu catat di sini paragrafnya 1, paragraf 2 ide pokoknya saja dari setiap paragraf ya. Anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini ya, untuk sub tema 2 pembelajaran 1. Insyaallah nanti kita berlanjut pada pembelajaran 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.